Masuk di tahun 2024 memang tidak lebih menyeramkan dibandingkan kita memasuki tahun 2023. Waktu itu bayang-bayang resesi besar melanda dunia, membuat banyak sekali orang khawatir. Di tahun ini ada banyak sekali agenda politik di dunia. Bagaimana kita bisa menebak ke depan? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk portofolio kita? Berikut ini analisis dan tips dari Gemma Kumara Darmawan, Chief Investment Officer Samuel Asset Management. Memang tahun 2024 ini pastinya akan menjadi tahun yang cukup penuh tantangan ya. Dan tantangannya pun pasti akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2023 kita melihat tantangan itu dari sisi ekonomi yang cukup besar. Misalnya suku bunga naik. Walaupun pada akhirnya di akhir tahun ini suku bunga sudah mulai berangsur, ekspektasi itu mulai turun tahun depan. Nah tahun depan kalau kita tahu juga ada tahun pemilu, bukan saja untuk Indonesia tapi untuk beberapa negara besar lainnya. Nah itu tantangan yang perlu kita perhatikan juga dari sisi apakah kebijakan itu nantinya akan ada perubahan ataupun tidak. Nah tahun 2024 nanti sebenarnya kalau kita lihat balik ke sisi fundamentalnya, pasar keuangan Indonesia itu masih cukup menarik. Satu, kalau kita di sisi saham terlebih dahulu, valuasi dari pasar saham itu masih cenderung murah kalau kita bandingkan dengan 5 tahun terakhir. Gitu ya. Kita lihat bagaimana laba bersih perusahaan itu masih terus bertumbuh, bersih perusahaan masih terus meningkat ya dari tiap tahunnya. Tapi memang mungkin kalau kita melihat dari sisi lainnya, global ini kadang masih cukup volatile ya kondisinya saat ini. Tentu bukan hanya ekonomi saja mempengaruhi, bagaimana kita lihat 2 tahun terakhir itu ada geopolitik yang juga mempengaruhi beberapa komoditas. Nah dari sisi pasar obligasi pun juga kami melihat masih ya berpotensi mendapatkan yield yang cukup positif ya. Kita lihat sekarang ini yield obligasi itu di sekitar 6,6% untuk 10 tahun. Dan obligasi korporasi mungkin sekitar 7-8% tergantung dari ratingnya. Jadi kalau kita boleh bilang sebenarnya secara garis besar potensi pasar untuk tahun depan baik di obligasi, di saham ataupun juga pasar uang masih cenderung positif. Jadi kalau saat ini kan yield obligasi yang 10 tahun itu atau imbal hasil yang 10 tahun Sun itu di sekitar 6,6% ya posisi saat ini. Nah mungkin kami sih memperkirakan di tahun depan itu ada penurunan 6,3-6,4% yang artinya harga obligasi itu cenderung ada peningkatan. Nah, dari capital gain-nya atau peningkatan harga apresiasi kapital tersebut ditambah dengan dari kupon obligasi tersebut, kami memperkirakan kurang lebih ada sekitaran 8% potensi ya imbal hasil ya. Dengan asumsi tentu data yang kami miliki saat ini ya. Nah, untuk pasar saham sendiri pun juga sebenarnya kami memproyeksikan sekitar 8%-an juga. Ya, kami menggunakan beberapa indeks ya yang tentu sudah dikenal oleh banyak para investor itu IHSG, dan juga kami juga menggunakan salah satu alternatif benchmark lainnya atau indeks acuan lainnya itu RX 80. Di mana 80 ini memiliki saham-saham yang bisa kita bilang itu liquid dan memiliki fundamental yang sudah terscreening itu dengan baik ya. Jadi kurang lebih akan cukup sama obligasi dan saham itu sekitaran 8%-an. Jadi kalau kita bicara tahun depan itu memang kita sebutnya tahunnya cukup banyak acara ya, acara politik lah gitu ya. Dan itu kejadiannya itu di seluruh dunia. Jadi data yang kami kumpulkan, kami coba melihat ternyata tahun depan itu negara-negara besar, baik itu di negara maju maupun negara berkembang, itu banyak melakukan pentas politik atau pemilu lah kita bilangnya. Hampir sekitar setengah dari total populasi tahun depan akan melakukan voting pemilu. Dan itu kurang lebih setengah dari jumlah atau besaran nilai ekonomi dunia sekitar 44 triliun US dollar. Jadi banyak sekali negara-negaranya nih, dan itu cukup beruntut gitu dari Januari ada sampai akhirnya November di pemilu Amerika Serikat. Dan negara-negara ini sendiri pun juga kalau kita boleh sampaikan cukup menjadi negara-negara yang penting. Januari itu ada Taiwan, Indonesia di bulan Februari, lalu secara berurutan kalau saya tidak salah itu ada Rusia, ada India, ada South Africa, ada UK atau Inggris, ada sebagian dari Uni Eropa, dan ditutup November oleh Amerika Serikat. Nah tentu ini menjadi suatu hal yang cukup menarik ya, bagaimana kita melihat saat ini di beberapa pemilu di satu negara juga mungkin ada perbedaan gitu ya. Yang tadinya posisi kebijakannya A, ada yang B. Nah bagi para investor sebenarnya yang penting itu adalah kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut apakah itu berlanjut atau misalnya ada perubahan gitu ya. Dan ini memang pastinya akan berdampak
tentunya pada pilihan-pilihan sektor nantinya. Dan kalau kita boleh bilang, tentu secara ekonomi pada posisi fundamentalnya biasanya pemilu itu memang memberikan sesuatu. Ada kekhawatiran, ada juga yang wait and see. Tapi secara fundamental biasanya selalu positif. Tapi pertanyaannya positifnya itu bisa jadi seringkali ya, sektornya itu berbeda. Kalau terjadinya ada perubahan yang signifikan dalam kebijakan. Bisa jadi sektor infrastruktur yang didorong, bisa jadi sektor healthcare yang didorong, nah itu balik lagi tergantung tadi kebijakannya akan seperti apa. Tapi overall sih sebenarnya positif. Tapi sangat wajar kalau bila investor ingin menunggu gitu ya, karena cukup banyak. Dan kalau kita perhatikan memang kan salah satu survei yang kami baca, investor secara global itu yang paling saat ini mungkin dikhawatirkan selain kondisi ekonomi adalah kondisi geopolitik. Nah, itu nanti yang akan kita coba lihat apakah ada perubahan-perubahan kebijakan luar negeri dari hasil pemilu ini. Tadi kan sempat kami sampaikan kurang lebih obligasi dan saham itu akan berpotensi ya memberikan imbal hasil kurang lebih sama ya, sekitar 8% kalau sesuai dengan asumsi dasar kami ya. Tentu bisa lebih, tentu bisa kurang, tergantung nanti apakah data-data yang tersebut akan mendukung atau tidak mendukung justru asumsi kami. Nah, kalau untuk safe haven-nya sendiri, kami merekomendasikan kepada aset alokasi bagi para investor itu 50-50. Obligasi 50%, fixed income, termasuk di dalamnya itu obligasi dan pasar uang ya, 50% dari total alokasi aset portofolio finansial, dan juga saham itu mungkin sekitar juga 50%. Karena tentu di secara ekonomis tidak terlalu banyak perintangan ya, apalagi saat ini kan suku bunga itu sudah mulai turun gitu ya, atau ekspektasinya turun. Nah, itu kan menciptakan kelegaan di pasar yang tadinya udah berkali-kali naik dan semakin lama semakin diketatkan, tapi sekarang mulai dilonggarkan. Nah, tapi dari sisi yang tadi geopolitik dan politik yang memang bagi kami juga sangat cukup sulit ya, bahkan sulit untuk kita tebak, untuk kita prediksi secara pasti, terutama dari timingnya. Karena tidak pernah ada yang tahu kejadian tahun 2022 seperti apa, tahun 2023 seperti apa. Yang kadang kita cuma bisa bereaksi atas hal tersebut gitu. Nah, makanya untuk lebih menjaga volatilitas dari portofolio, ya, ada defensifnya, tapi juga ada yang sisi dari pertumbuhan atau growth-nya, 50-50 menurut kami itu salah satu yang terbaik gitu ya. Memang sebenarnya kalau kita perhatikan saat ini itu dolar index itu mengalami penurunan ya. Jadi dolar index itu adalah US dollar itu dibandingkan dengan beberapa negara major currency yang ada di dunia ini. Nah, dolar index itu sedang mengalami pelemahan. Karena ekspektasinya adalah satu ya, tadi tingkat suku bunganya mulai turun, sehingga tingkat attractiveness untuk investasi di Amerika itu mulai berkurang. Tapi tetap masih atraktif gitu ya, masih mulai berkurang. Satu sisi rupiah itu juga mulai mengalami penguatan. Per hari ini itu udah di bawah 15.500 ya, saya tadi lihat di Bloomberg, 15.400 sekian-sekian. Memang kan kita lihat kan dengannya aset rupiah. Di saat rupiah menguat, biasanya baik saham maupun obligasi itu cenderung akan depresiasi oleh investor. Dan sebaliknya, kalau dolarnya menguat, rupiahnya melemah, terjadi outflow. Itu yang kita lihat di bulan Oktober kemarin. Nah, saat ini berangsur-angsur beberapa data sebenarnya menunjukkan potensi adanya kembalinya dana asing ke Indonesia. Salah satunya ETF. Dari ETF emerging markets, kita lihat dari sisi yang ETF bond emerging market, itu udah 2 bulan terakhir, itu masuk inflow sekitar 2-3 miliar US dollar. Nah, sementara kalau dari sisi yang saham, memang belum besar, belum mencapai 1 miliar US dollar, tapi sudah tidak ada penjualan lagi gitu ya. Makanya kita lihat indeks kita pun sekarang mulai berangsur-angsur naik dan positif.